Wa masiwahu hadisun, dan selain Allah, segala sesuatu selain Allah itu makhluk atau hadisun atau baharu atau memiliki permulaan. Jadi seluruh makhluknya itu memiliki permulaan. Wa huwal khaliqu, dan Allah Ta'ala itu yang menciptakan. Wa masiwahu makhluqun, dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluk atau ciptaan. Nah, itu. Jadi ya, kalau kita ini dari tidak ada menjadi ada, sedangkan Allah tidak memiliki permulaan, ya, tidak memiliki permulaan, ada tanpa permulaan. Ya, jadi namanya azali. Azali, al-qadim, ya, maknanya sama, yaitu tidak memiliki permulaan, tanpa permulaan, ya. Sehingga Allah lah yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang mampu mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ya, selain Allah tidak mampu, ya. Selain Allah, ya, itu hanya mengubah saja, hanya diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah makhluk menjadi makhluk yang lain, seperti kayu menjadi kursi, ya, air menjadi udara, misalnya diuapkan, ya, air menjadi es, ya, dibekukan, itu namanya diubah. Nah, Allah yang memberi kemampuan. Ya, jadi makhluk ini hanya mempunyai kasab, usaha. Dan yang memberi kemampuan usaha itu adalah Allah Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu, baik usahanya manusia ataupun yang lain. Fakullu hadisin dakhala fil wujud. Dakhala fil wujudi. Ya, dan setiap makhluk itu masuk ke dalam wujud. Masuk ke dalam wujud itu maknanya ada, masuk keberadaan. Minal a'yan, minal a'yan, jam'u ainin, ya, sesuatu yang ada yang terlihat, ya, wal a'mal, dan perbuatan, ya. Jadi seluruh makhluknya itu fakullu hadisin dakhala fil wujudi minal a'yani wal a'mali minad daratin ilal arsy, minad darati ilal arsy. Dan setiap makhluknya, setiap yang memiliki permulaan, ya, itu masuk ke dalam wujud, diadakan menjadi ada, maksudnya baik itu segala sesuatu yang terlihat oleh mata ataupun yang tidak terlihat oleh mata, wal a'mali, dan segala perbuatan itu juga diwujudkan oleh Allah, minad darrodi ilal arsy, dari yang terkecil yang terlihat oleh mata, ilal arsy, sampai makhluk Allah yang terbesar, yaitu arsy. Nah, darroh itu makhluk terkecil yang bisa dilihat oleh mata manusia. Itu kalau teman-teman melihat cahaya dari lubang ventilasi atau lubang bolongan tembok atau gedek, kalau orang kuno yang rumahnya bukan tembok, ya, itu kemudian ada sinar matahari yang lewat di situ, maka teman-teman bisa lihat ada bercak-bercak yang berterbangan di cahaya itu. Nah, itu ada ulama yang mendefinisikan itulah namanya darroh, makhluk terkecil yang bisa dilihat oleh mata, ya, makhluk terkecil yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan ada ulama lain yang mengatakan bahwa darroh itu adalah semut merah, semut yang terkecil seperti titik tapi merah, seperti titik tapi merah, ini namanya semut merah. Nah, itu ada ulama mendefinisikan dua hal itu. Darroh itu didefinisikan menjadi dua yang berbeda itu. Ada yang mendefinisikan adalah makhluk yang berterbangan lewat ventilasi udara, dan darroh didefinisikan
semut merah. Ya, seperti itu. Dan ilal arsy, sampai makhluk yang terbesar. Sampai makhluk yang terbesar, yaitu namanya arsy. Nah, arsy itu adalah makhluk yang terbesar yang dijadikan, yang diciptakan oleh Allah. Besarnya makhluk arsy itu begini. Seluruh tingkatan bumi dan digabungkan dengan seluruh tingkatan langit, ada 7 langit, 7 lapisan bumi dengan 7 lapisan langit, jika digabungkan menjadi satu, itu besarnya seperti cincin yang ada di padang pasir yang luas. Jadi besarnya kursi, besarnya kursi, nah, saya ulangi lagi, besarnya kursi itu seperti padang pasir, besarnya kursi itu seperti kumpulan bumi, 7 lapis bumi dan kumpulan langit, 7 lapis langit dijadikan satu, menjadi sebuah cincin yang ada di padang pasir yang luas. Jadi kursi itu, makhluk Allah yang bernama kursi itu adalah padang pasirnya ibaratnya, sedangkan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit itu seperti cincin. Nah, betapa kecilnya kita. Dan kursi, ya, kursi makhluk Allah yang bernama kursi dibandingkan dengan arsy itu seperti, kursi itu seperti cincin dan arsy itu seperti padang pasir yang luas. Jadi cincin yang ada di padang pasir yang luas. Jadi sangat-sangat kecil kita ini. Sangat-sangat kecil itu ini. Jadi ya, maka tidak boleh sombong ya. Ya, kalau ada orang sombong itu, naudzubillah min dzalik. Masya Allah. Nah, Allah menciptakan arsy itu bukan untuk ditempati, bukan, tetapi menunjukkan kekuasaan Allah. Ya, jadi Allah menciptakan arsy itu adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bukan untuk dijadikan tempat oleh Allah, bukan. Ya, karena Allah tidak butuh tempat. Nah, Allah Ta'ala ada sebelum makhluknya ada tanpa permulaan, ada tanpa permulaan, dan sebelum ada makhluk Allah, sebelum ada makhluk satupun yang diciptakan oleh Allah. Ya, berarti apa? Allah ada tanpa tempat, tidak butuh sesuatu selainnya, ya, tanpa arah, tanpa zaman, ya, tidak berubah. Setelah Allah menciptakan makhluknya, termasuk arsy ini, tetap Allah Ta'ala tidak berubah. Ya, tidak butuh pada makhluknya, ada tanpa tempat, tanpa arah. Karena sesuatu yang berubah itu pasti membutuhkan yang merubah. Ya, maka mustahil bagi Allah. Kalau dirubah berarti dia lemah. Ya, sesuatu yang butuh itu pasti lemah. Itu pasti lemah. Ya, pasti lemah. Maka mustahil bagi Allah. Ya, mustahil bagi Allah. Ya, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Jadi Allah tidak membutuhkan segala sesuatu selainnya.